Oke, selamat siang teman-teman. Masih bersama saya Agus Siswoyo. Kita akan belajar untuk praktikum sensor induktif. Di layar kalian sudah tertampil sensor induktif yang sering dipakai di industri. Oke, kita coba dulu sebelum nanti kita akan rakit ulang. Coba dulu, ini ada logam ya, ada logam, kita dekatkan dengan sensor. Oke, jadi sensor induktif ini fungsinya untuk mendeteksi benda logam. Ini ada contoh plastik saja tidak bisa mendeteksi, tapi kalau ada logam, besi, dia terdeteksi. Kemudian ini contoh aluminium juga terdeteksi. Oke, untuk praktikum awal kita akan membongkar dulu pengkabelannya supaya nanti kalian dalam praktikum juga mencobanya juga bisa. Oke, kita mulai untuk membongkar. Kita cabut dulu ya, pastikan kabel power ini cabut. Kita pakai obeng. Kita cabut dulu. Untuk pengkabelannya kita kendalin dulu baut-bautnya, kemudian dicabut pelan-pelan, jangan sampai merusak komponen yang lain ya. Pelan cabut. Oke, sudah saya hilangkan pengkabelannya. Sudah saya jelaskan dulu untuk modul induktif proximity sensor ini. Di sini terdapat 4 tipe sensor induktif ya. Pertama, tipe PR122DN. Ini PR itu tipe induktif, 12 ini yang diameternya 2, ini jarak sensingnya 2 mili. Kemudian DN ini output NPN. Kemudian tipe kedua PR12 2dp. Di sini 12 ini diameter sensor ya, di sini diameternya. Kemudian 2 mili sensingnya, P ini PNP berarti. Tipe ketiga PR12 12 diameter milimeter. Kemudian 4 itu jarak sensing. Jadi nanti kalau kalian membutuhkan tipe sensor yang khusus induktif saja, kalian bisa menjadi, ini modulnya sebagai referensi saja, maksimal 4 mili. Ini tipe NPN. Kemudian yang tipe PNP ini yang PR12 4dp. Jadi sudah ada 4 tipe sensor induktif. Kemudian di sensor induktif ini ada indikatornya juga. Di sebelah belakang, di paling belakangnya ada indikator lampu LED. Jika terdeteksi benda logam, maka lampunya akan menyala. Ini juga ada lampunya. Tapi yang membedakan antara sensor kapasitif dan induktif, yang induktif ini tidak ada untuk mengatur sensingnya, jarak sensingnya ini tidak ada. Jadi cuma lampu indikator. Kemudian
output dari sensor induktif ini ada 3 kabel ya. Ada 3 kabel, satunya untuk 0 volt, satunya untuk output, kemudian satunya untuk sumber tegangan 12 sampai 24 volt. Ini sama 3 kabel, 0 out sama DC 12 volt sampai 24 volt. Ini juga sama. Oke, kemudian di modul ini juga terdapat indikator lampu AC. Di sini ada 3 lampu merah, kuning, hijau. Ini AC ya, jadi nanti masangnya bisa bolak-balik. Tegangannya 24 volt maksimal. Kemudian yang sebelah kanan atas ini konektor untuk kabel power, disuplai dari sumber tegangan listrik. Di sini ada 2 konektor ya. Satu netral dan pasang. Dan sebelah kirinya di sini power supply atau switching. Switching ini outputnya 24 volt DC. Kemudian sudah disediakan 2 konektor. Konektor satu untuk ini apa? Sumber tegangan 1 sama 24 volt. Di sini juga 24 volt. Plus minus. Kemudian terdapat power amplifier, jadi sebagai driver ya atau penguat ya. Jadi antara sensor masuk ke input power amplifier, kemudian output power amplifier ini berupa kontak common NO/NC. Tapi power amplifier ini juga membutuhkan sumber tegangan tersendiri. Dia membutuhkan tegangan AC untuk mengaktifkan. Oke, kemudian dari sensor tadi dimasukkan ke in dan 0-nya dapat 0 volt dari power supply. Oke, untuk komponen modul praktikum induktif proximity sensor ini sudah saya jelaskan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan pengkabelan atau wiring ya. Dan pertama kita ambil kabel, kita wiring dulu sensor. Kita gunakan salah satu tipe sensor yang PR12-2DN. Kita pakai yang ini. Kita sambungkan 0 volt. Kita hubungkan ke 0 voltnya power supply atau minus. Dan kita ambil yang kabel yang sebenarnya ya, untuk membedakan itu 24 volt. Kita hubungkan 24 volt sensor dengan sumber tegangan switching DC 24 volt di sini. Oke, sensor sudah tersuplai tegangan 24 volt DC. Sensornya DC. Kemudian output sensor kita masukkan output sensor ini di tengah. Output sensor masuk ke in power amplifier. Kemudian 0 volt ini yang kita gunakan cuma 2 ya, ini in power amplifier dan 0 volt kita sambungkan ke 0 voltnya power supply. Oke, sudah sudah di coupling.
Kemudian power amplifier kita supply tegangan 220 volt. Kita cabut dulu supaya gampang pengkabelannya. Kalau sumber tegangan dari 220 AC boleh bolak-balik, boleh kebalik pengkabelannya. Satu lagi. Oke, power amplifier sudah tersuplai dari arus tegangan 220 volt AC. Kemudian di sini juga ada gambarnya ya, nanti dilihat dulu. Kemudian output dari power amplifier kita gunakan cuma 2 kontak, common dan NO. Kita hubungkan dulu common. Common kita supply dengan 24 volt. Jadi yang diputus nanti 24 voltnya ya. Kemudian NO dapat lampu, kita pilih yang hijau teman, kita pilih yang hijau aja. Hijau. Kemudian konektor 1 lampunya ini mendapatkan disambungkan dengan 0 volt DC. Bisa ditumpuk. Lampu sudah dikabeli. Sudah. Kemudian kita coba, kita hubungkan kabel power. Oke, kita lihat dulu kenapa nyala. Karena di sini belum disetting ke tipe NPN ya. Ini ada tipe PR12 2DN, berarti di sini harus NPN. Kita naikkan switchnya. Kemudian kita hubungkan lagi ke kabel power. Kemudian kita deteksi benda logam dulu, benda logam. Oke. Bisa ya, benda logam. Ini besi terdeteksi, aluminium terdeteksi. Di sini ada indikator lampu LED nyala, di sini lampu AC 24 volt nyala juga. Oke. Kemudian plastik tidak nyala, tidak terdeteksi. Kuningan deteksi. Kemudian kita sudah terdeteksi, kita coba yang tipe PNP ya. Tipe PNP kita pilih yang sebelahnya. Kita tinggal pindah kabel sensor aja. Tipe PNP. Oke, kita hubungkan tiganya. Kita kencangkan bautnya, jangan sampai kebalik ya. 24 volt dapat 24 volt, 0 volt dapat 0 volt, innya dapat, output sensor dapat Vin.
Oke. Kemudian 24 volt dapat 24. Oke. Dan jangan lupa ini harus power amplifiernya itu harus dipindah ke PNP. Kita pindahkan ke turun switch dan kita coba hidupkan kabel powernya, sambungkan dan cari logam kita dekatkan dengan sensor. Oke. Besi ya, terdeteksi, kemudian kuningan deteksi, ini nyala, lampu di sini juga nyala. Dan plastik tidak terdeteksi. Kemudian busa tidak terdeteksi, kuningan terdeteksi, besi terdeteksi. Oke, praktikum induktif kita coba, ternyata sudah aktif, sudah bisa semua. Kalian pelajari, kemudian nanti kalau kalian sudah masuk, kalian coba pengkabelan dan coba kondisi sensor, benda apa saja yang bisa terdeteksi. Ya, cukup sekian untuk praktikum sensor induktif ini. Terima kasih dan terus belajar ya. Kita akhiri saja, terima kasih.